Oke, ini sudah terekam. Oke, sudah terekam ya. Oke, jadi kita buat project baru. Pakai C++ ya. Kita next, kemudian kita next. Nah, filenya di sini. Oke, kita kembali ke modul Witri School ya. Jadi perhatikan di bagian C++ condition ini. Jadi kita mau pakai program else if ya, else if dan else gitu. Terus nanti juga kita pakai program looping. Sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video yang terakhir itu, kalian bisa lihat lagi. Nah, sekarang kita coba langsung kasus ya, studi kasus membuat program apa? Membuat program untuk mencari nilai indeks ya. Jadi kalau kalian tahu ya di perkuliahan itu kan kalian nanti nilainya kan indeks ya, ada A, ada B, ada AB kan gitu. Ada B, ada BC, ada C, ada D, ada E. Oke. Nah, sekarang kalau nilai A itu kan biasanya ringnya itu kan 81 sampai 100 itu ya. Misalkan kalau bukan, kita buat gini aja. Ini mulainya 90 gitu. 91. Kalau nilai AB itu adalah 81 sampai 90. Kalau B ya. Kalau B itu adalah 71 sampai 80. Kalau BC itu nilainya berapa? 61 ya, sampai 70. 61 sampai 70. Dan C adalah 51 sampai 60 kan. D berapa? Nah, ini. E adalah berapa? Kurang dari berapa? 40. Nah, kita akan membuat program. Jangan dosen itu kan biar mempermudah, atau guru ya, biar mempermudah untuk mencari nilai. Misalkan nanti kalian bikin programnya di konsol gitu gini, masukkan nilai berapa, misalkan saya nilai, misalkan 80, langsung nanti keluar nilai indeks nilai indeksnya adalah apa? Kalau 80 berarti apa? AB. Nah, programnya gitu aja, coba. Gimana cara membuat program seperti ini? Jadi kalau ini saya ganti, misalkan yang di atas saya ganti jadi 70, saya enter, nanti hasilnya adalah berapa? 70 di B. Nah, itu ya. Jadi programnya gitu. Ini contoh soal, ini bukan soal UTS ya. Ini contoh bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita membuat program untuk ini. Seperti ini kita butuh if then ya. Nah, kita butuh if dan else if, kemudian juga butuh then. Kalau lihat seperti ini, kondisinya ada berapa? Kondisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kondisi yang harus kalian buat ya. Ya, berarti if else if-nya ada sejumlah 7 kan, 7 kondisi kan gitu. Kira-kira gimana ini cara bikinnya? Ya, jelas ya kalau soalnya kayak gini ya. Oke, kita mulai ya. Oke,
kita lihat dulu sambil lihat ini ya. Jadi selalu lihat kamusnya ini, lihat manualnya. Kita pasti pakai condition ya. Tapi sebelumnya, kita kan pakai layar hitam ya, pakai konsol. Jadi harus benar-benar hafal di luar kepala bedanya C out sama C in kan gitu. Kenapa? Karena kita mau bikin aplikasi kan ya gini. Masukkan nilai, berarti ini butuh apa? Butuh ini C out dulu ya, masukkan nilai kan gitu. Masukkan nilai. Nah, terus biar dia, nanti aja lah. Oke, masukkan nilai. Setelah ada muncul tulisan masukkan nilai, kita kan ngetikkan di layar ya. Berarti pakai C-in. Oke, pakai C-in. Nah, ininya apa nih? Nah, jangan lupa, kita perlu mendeklarasikan dulu berapa variabel yang akan kita gunakan. Ya, kalau kita melihat di soalnya, berapa variabel ini? Kira-kira kita butuh berapa variabel ini? Yang bisa jawab? Kita hanya butuh satu variabel. Kita hanya butuh satu variabel untuk apa? Menyimpan nilai yang dimasukkan kan gitu. Ya kan? Kan masukkan nilai 70. Nah, 70 ini mau ditampung di mana ini? 70. Ya harus ditampung di variabel kan gitu. Berarti harus kita siapkan nilai variabel untuk menampung nilai 70 ini. Nah, gimana cara mendeklarasikan variabel? Karena kita memakai angka ya. Angka bulat, bilangan bulat, berarti kita pakai integer aja cukup ya. Jadi integer untuk tampung nilai. Ini ya. Jadi saya punya variabel namanya adalah tampung nilai. Tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Ini nanti untuk menampung nilai yang dimasukkan oleh ini kan. Nah, untuk menampung nilai ini 70 atau berapa lah, pokoknya yang dimasukkan oleh si user kan. Nah, oke, kita masuk, variabelnya kita tulis, kita deklarasikan. Nah, kemudian ini kita gantikan. Nah, jadi kan C-in ini kan untuk mengambil inputan dari keyboard ya kan. Nah, inputan dari keyboard ketika user itu mengetik angka misalkan 6 itu langsung ditampung di nilai ditampung di variabel yang namanya tampung nilai. Oke? Nah, dari sini sudah selesai sebenarnya programnya, tinggal alur logiknya. Jadi IO-nya udah input output-nya sudah dapat jadi ya. Untuk menangkap nilai dari keyboard kan sudah di sini. Nah, setelah nilainya sudah ditangkap ya, setelah keyboardnya user mengetik angka 6 gitu, dia tampung di variabel ini. Nah, sekarang tinggal mengolah ya kan, kalau nilainya itu berapa sampai berapa, maka keluarkan tulisan apa kan gitu sebenarnya. Kalau yang diinputkan nilai apa, keluarkan ini kan gitu. Nah, otomatis kalian tinggal lihat lagi di mana di condition ya, di condition bagian apa ini, bagian if. Jadi if, cara nulisnya gimana? If dalam kurung kondisinya apa. Oke. Nah, kalau pakai else if, karena kan kita syaratnya ada banyak nih, kondisinya ada banyak, ada 7 kondisi. Jadi nggak mungkin kita pakai if aja, kan gitu. Nah, ya contoh di sini kemarin kondisinya ada berapa? Ada 1, 2, 3 misalnya. Nah, ini kita kondisinya itu ada 7 kondisi yang harus dipilih oleh komputer, kan gitu. Nah, berarti kita pakai if, else, kombinasi if, else if, dan else. If-nya ada 1, else if-nya ada berapa? Ada 5. Kemudian else-nya ada 1. Totalnya kan 7. Oke, kita pakai if dulu.
Ya. Nah, kita pakai program if. Jika apa ini? Tampung nilai kan. Kita mulai dari yang mana dulu? Kita mulai dari yang nilai paling bawah dulu ya. Kondisi dari bawah ya. Kurang dari 40, naik ke atas nanti. Gitu. Oke, ini terserah kalian. Boleh dari atas atau dari bawah. Karena ini hanya masalah logika aja. Saya coba mulai dari kondisi paling bawah dulu. Jika tampung nilainya kurang dari 40. Tinggal dibikin kan. Kurang dari 40. Kenapa? Keluarkan tulisan nilai indeksnya adalah kan gitu. Bener ya? Ya, betul. Udah gitu aja. Nah, jadi kita tinggal bikin nih nilai indeksnya E dan cara bikin yang lain, kondisi yang lain apa? Kondisi di atasnya adalah ini lihat antara ini ya. Jadi antara 41 sampai 50. Berarti kita butuh apa ini? Ketika kondisi seperti ini, kita butuh operator ya. Operator kurang lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Atau operator lebih dari dan kurang dari. Kan gitu kan? X itu kan ibaratnya kayak kalian belajar matematika itu loh. Jadi kondisi D itu lebih dari 41 dan dia kurang dari 50. Untuk yang kondisi seperti ini kalian bisa lihat di operator. Itu namanya adalah apa? Operator. Nah, operator itu kan ada macam-macam ya. Ada operator yang untuk penambahan dan penjumlahan bagian gitu. Ada operator assignment. Ini assignment itu jika A sama dengan berapa. Nah, ini kan tadi programnya kan gitu toh. Programnya kan jika tampung nilai kurang dari 40. Kita pakai yang kurang dari mana ya, kurang dari. Ada ya. Kurang dari. Nah, nanti kalau misalkan butuh sama dengan ya pakai sama dengan. Nah, ada operator yang namanya comparison. Oh, ini loh, sorry. Jadi ini namanya operator comparison ya, perbandingan. Jadi program yang kita pakai ini Jadi, jika tampung nilai kurang dari 40, kita pakai yang ini, kurang dari. Kalau misalkan kalian punya kasus sama dengan, ya, jangan sampai lupa. Di C++ sama dengan ditulis dengan sama dengannya 2 kali. Ya. If misalkan tampung nilai sama dengan 70, ya berarti pakai yang ini. Nah, kalau ini tidak sama dengan, misalkan ya banyak kasus ya, kita sering juga pakai ini. Misalkan sesuatu kondisi itu tidak sama dengan ini, tergantung kasus ya. Nah, jangan lupa penggunaan lebih dari sama dengan sama kurang sama lebih dari. Ini bedanya apa? Kalau saya ngomong lebih dari sama dengan 80, 80-nya ikut nggak? Ikut ya. Kalau saya bilang lebih dari 80, berarti 80 tidak ikut. Yang ikut adalah 81 ke atas. 81, 82, 83, 84 kan gitu. Kalau lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti 80-nya ikut. 80, 81, 82 kan gitu. Nah, ini kalian harus teliti nih. Syaratnya gimana nih? Boleh nggak dibuat lebih dari sama dengan? Boleh. Pokoknya kalian paham ini ya. Kalau pakai lebih dari sama dengan berarti lebih dari sama dengan 71. Ya, kalau pakai lebih dari berarti berapa? Lebih dari 70. Ya kan? Nah, gitu. Kalau lebih dari 70, nah, komputer akan memulai dari 71, 72 kan itu. Kalau kalian pakai lebih dari sama dengan 70, komputer akan memulai dengan 70, 71. Ini kan biasa ya, di matematika kan kita juga. Oke. Kemudian, itu tadi operator ya. Comparison. Nah, kemudian ada operator logical. Ya, ini yang kita pakai. Jika syaratnya itu ada 2, ya, maksudnya gini. Kita kan mau membuat yang logika kedua itu apa sih?
jika tampung nilai lebih dari 40 dan kurang dari berapa? 51, ya kan? Atau biar nggak bingung kita pakai lebih dari sama dengan aja ya, biar nggak ngeraba-ngeraba. Ya, jadi kita harus menuliskan dua kondisi. Nah, kedua kondisi ini berarti harus dihubungkan dengan sebuah conjunction gitu loh, sebuah penghubung. Nah, operator logika ini yang menjadikan penghubung. Ya. Ada 3 ya, yang sering dipakai 2 ini. Nah, misalkan sebuah kondisi itu mensyaratkan dia harus lebih dari 5 dan dia kurang dari 10. Nah, itu berarti pakai operator yang N. Nah, tapi ada juga kondisi itu yang dia itu bisa milih salah satu gitu. Misalkan boleh kurang dari 5 dan juga boleh kurang dari 4. Nah, kan ada tuh kondisi seperti itu. Nah, kalau yang kasus ini kita pakai logika N ya. Pakai logika N. Nah, kenapa? Ya karena kita mau mendapatkan nilai ring, ring antara 41 sampai 50. Oke, gimana teknisnya? Ya, kita buat di programnya. Nah, berarti sekarang kita pakai, apakah pakai if lagi? Jangan. Ini 10 menit lagi, berhenti nanti masuk lagi. Saya kasih link baru. Oke, jadi kita buat if lagi, tapi bukan jangan if ya, karena si C++ dia sudah, kalau kamu punya lebih dari syaratnya kondisinya lebih dari 1, pakailah else if. Mana tadi? Nah ini ya, jadi if, else if lagi, nah, gitu. Jadi kita pakai else if. Tulisannya gimana? Dipisah apa enggak? Karena kalau kalian belajar pemrograman lain, kadang yang di bagian ini beda. Misalkan di pemrograman web gitu, else if-nya harus digabung. Di JavaScript juga harus digabung. Di C++ dipisah nih, else spasi if. Gitu. Nah, else spasi if tampung nilai. Nah, kita mulai ini pakai ring ya. Lebih dari sama dengan kan gini. Berapa? Lebih dari sama dengan berapa? 41. N atau dan. Tadi N dan gimana tadi? Pakai operator yang plus ya. Operator yang N. Nah, pakai ini kan. Nah, ini. Atau diketik manual gini nggak bisa. N apa? Ya, N ini. Ya, tampung nilai kurang dari berapa? 1 sampai 50. Oke. Nilainya apa nih? Nilainya D. Oke, tinggal copy paste sekarang. Ya kan? Nah, pakai yang else if, kan else if boleh digunakan lebih dari sekali. Berarti berapa kali nih? Kita kan ada 7 ya, ada 7 syarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini pakai if ya, ini pakai else if, ini juga else if, ini pakai, oh sorry, kita dari bawah sih ya. Ini pakai if, ini pakai else if. Ya. Ini juga else if. Nah, yang paling atas ini saya pakai else. Nah, boleh nggak pakai else? Boleh. Misalkan else if semua, boleh, nggak masalah. Sampai terakhir. Ini kan kondisi yang sudah tidak ada kondisi lain gitu loh maksudnya. Untuk memastikan sudah tidak ada kondisi lain. Jadi pasti kalau atas-atas ini sudah terpenuhi, ya berarti dia hanya bisa lari yang ke else kan gitu. Else if itu bahasa Indonesia apa sih? Ya, jika yang lain ya gitu. Dan tampung nilai kurang dari 50. Oke, ini D. Sekarang tinggal kopas ya. Tadi udah ya. Berapa kali? Tadi 2, 1, 2, 3, 4 ya.
Nah, sekarang tinggal ngatur kita. Berapa sekarang kondisi yang belum? 5160. Terus 6170 ya, betul. Terus 7180. Loh, ada yang kurang. Benar ya? Oh iya benar sih, else-nya kan nanti sudah 81 sampai 90. Nah, berarti ini ED, ini apa? C ya? Ini BC, ini B, ini AB kan? Kita lihat lagi. Kurang satu ya, kurang satu yang else, pakai else untuk yang kondisi yang paling atas ini. Jadi kalau pakai else sudah nggak perlu lagi ditulis 91 sampai 100, langsung aja tulis ini. Jadi langsung ditulis else tanpa kondisi. Nah, langsung ini. Itu caranya nulis ya. Nah, coba kita running sekarang. Kita cek dulu. E, D, C, B, C, B, A, B, A. Betul ya? Pada yang salah nulisnya. Harusnya sih udah. Kita coba di build and running. Ini satu kelas berapa orang ini? Ketua kelas mana ya, ketua kelas? Satu kelas berapa orang ini, Mas? Satu kelas ada 30 orang, Pak. Oh, kurang satu ini berarti. Kita nilai 90 apa ya? Benar ya? Benar ya? 90 itu AP. Iya benar, kurang dari sama 90. Berapa? Berapa lagi? Nah, 32. Benar ya? Berapa lagi? 65 apa? BC. Betul ya? 65 adalah BC. Iya betul kan, dia di antara. Coba pakai 80. Dia harusnya B ya. Iya sih. 80. Enter. Nah, B. Benar ya? Jadi gitu aja, tidak ada yang susah gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Saya mau tanya, Pak. Semisal kita mau bikinnya yang enggak sekali langsung close, sekali close gitu, bagaimana, Pak? Bisa aja. Bentar. Langsung balik lagi gitu kan? Iya, diulangin lagi gitu fungsinya. Setelah keluar nilai indeks, muncul menuliskan lagi. Oke, coba ya, nanti saya kasih ya, saya coba ya. Karena saya jarang banget pakai si pos-pos ini. Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan? Untuk yang itu nanti saya kasih sendiri.
Ya Pak, terima kasih. Yang lain yang masih bingung if else if, karena ini sering ya pasti dipakai, jarang nggak dipakai, pasti dipakai ya. Di pemahaman condition itu penting banget. Terutama yang ring ya, kayak ring ini. Nah, nanti kan kita bisa bikin aplikasi cerdas dari sini. Ya, misalkan untuk mengendalikan robot atau apa, atau AC misalkan. Kalau ringnya segini sampai segini, ini masih normal. Ringnya segini sampai segini, ini sudah tidak normal. Nah, itu pasti pakai program if ini. Oke, nggak ada ya, kurang dari 1 menit. Nah, ini kalau putus, nanti masuk lagi. Yang kedua itu masalah looping. Nah, looping ini sebenarnya sebenarnya sih tidak rumit, tapi terlihat rumit gitu kan. Oke, untuk looping kita buat project baru.